siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ruang sengaja ini yang tadinya biasanya kita berada di ruang takaman. Baiklah, yang terhormat Kepala BPN yang berada atau mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pertanahan dan mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang terhormat Kepala Dinas PUPR atau Tata Ruang, yang terhormat Kepala Dinas Perkebunan, yang terhormat Kapok Hukum dan Perundang-undangan, yang terhormat Camat Presiden atau Musbika yang hadir, Kepala Kampung Cakwak yang sempat hadir, kita yang mewakili, yang terhormat Kasat Tinggal dan jajarannya, yang terhormat PPGM Kasbi Ketua dan jajarannya, yang terhormat ahli waris dari Kampung Cakwak, hadir banyak, dan terhormat pimpinan PT Tanjung Priok Perkasa dan Desa yang sangat hadir, seluruh hadirin yang kayaknya sudah saya sebutkan semua. Kami sebelumnya mohon izin kepada seluruh pihak karena yang pimpinan kami atas perintahnya dari malam dan cukup mendadak. Jadi karena patut saya jelaskan juga bahwa saat ini ada kementerian, kemudian ada duta besar negara Seychelles, termasuk tamu dari provinsi Bapak Gubernur, kemudian tim percepatan pembangunan kepariwisataan kepala dua bilateral dua negara. Mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan ada kegiatan, jadi saya diperintahkan untuk sebagai mediator provinsi. Jadi saya tidak mengambil keputusan atau bagaimana. Saya mediasi sesuai pembicaraan kita dan fasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dalam masih waktu bulan Syawal saya mewakili pemerintah mengucapkan minta terima mohon maaf lahir batin, kemudian merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri, masih 3 bulan Syawal. Kemudian merespon surat yang disampaikan dari pengurus cabang PPGM Kasbi Kabupaten Berau pertanggal 31 Mei kemarin, ini sudah kita baca. Kami sudah menghadirkan orang-orang yang kami anggap lembaganya bisa memberi penjelasan kepada kita. Kemudian tujuan kita adalah membahas mencari titik solusi terbaik. Jadi sifat kegiatan kita ini bersifat diskusi. Saya harap kita semua bisa menyampaikan pendapat dengan tertib dan fokus menghadapi masalah. Demikian amalan pimpinan kami, hasil rapat akan kami laporkan. Seperti saya perkenalkan juga di samping diri saya adalah pejabat dari Dinas Pertanahan yang membinai sengketa. Karena tadi sebetulnya kalau di ruang takaman itu kita sama, kita satu kata, kan? Tapi karena di sini saya sholat jadi sering mengira, jadi saya bawa satu biar aman, kan? Enak saya jadi sendiri jadi acara seremonial. Jadi kitanya mau diskusi aja. Nah, jadi saya sampaikan kepada Bapak PD. Saya bacakan saja sekarang poinnya. Surat dari pengurus cabang PPGM Kasbi Kabupaten Berau. Saya langsung ke intinya saja. Bersama dengan datangnya surat ini, kami pengurus PPGM Kasbi Kabupaten Berau ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa adanya persoalan mengenai tanah wilayah Marjun yang diduga diambil PT TBP. Dua, bahwa berdasarkan keterangan ahli waris tanah wilayah Marjun
PT TPP bergerak dalam industri sawit diduga menerobos tanah wilayah. Ketiga, bahwa kemudian PT TPP mengelola lahan tanah untuk kepentingannya dengan status hak guna usaha HGU. Keempat, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adat Marjo, perusahaan tersebut tidak hanya diduga menyerobot lahan tanah wilayah, namun juga menyerobot ekosistem mangrove yang ada di kawasan masyarakat adat wilayah. Maka dari konvensi yang telah kami sampaikan di atas, kami meminta sebagai berikut. Satu, meminta Bupati Kabupaten Berau untuk menyelesaikan persoalan masyarakat adat atas tanah wilayah Arjun. Yang kedua, meminta untuk memanggil seluruh lembaga daerah yang terkait berkaitan dengan persoalan tanah wilayah secara efisien. Yang ketiga, meminta untuk memfasilitasi persoalan sampai dengan hak atas tanah wilayah kembali kepada masyarakat adat Arjun. Keempat, berdasarkan hasil kesepakatan rapat ini yang rapat kemarin, kita jadwalkan hari ini. Nah, inilah yang patut kami sampaikan. Ini sudah kita memenuhi merespon dan kami hanya melaksanakan arahan pimpinan. Alhamdulillah, OPD yang kita inginkan bisa hadir teknisnya. Jadi ada beberapa hal dari surat yang saya lihat. Pertama, kita patut mengetahui, kita sudah tahu Bapak dari OPD mungkin akan pertanyaannya mungkin apa keterkaitan ahli waris dengan EPBN Kasbi ini apa? Kan ini kan tadi masalahnya wilayah kemudian ada ahli waris, kemudian keterkaitan surat ini. Karena di sini yang bertanda-tangan EPBN Kasbi bukan ahli waris. Nah, ini kita menjelaskan, tapi belum saya rekor dulu ke forum. Kita fokus ke dua masalah, yaitu masalah pertama, masalah wilayah. Kemudian yang kedua adalah masalah eksistensi perkebunan, ya kan? Ya, kita satu-satu. Saya tawarkan, kita fokus ke masalah wilayah dulu. Nanti tolong disampaikan bisa dari ahli waris ada kan? Nah, ahli waris dulu bicara keterkaitan antara Bapak dengan Kasbi ini dilandasi apa? Dia jelas semua, kalau saya sudah jelas yang kedua. Kemudian setelah dijelaskan, lalu saya berikan sisi selanjutnya. Tolong dari pakai mikrofon. Waktu efektif kita sampai jam zuhur. Silakan dari ahli waris dulu, ahli waris. Fokus dan jelas saja Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan rapat pada pagi ini, pimpinan yang saya hormati seluruh peserta rapat ataupun mediasi hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya atas nama Abdul Mansur dari Kabupaten Berau, Madiun. Sedikit saya akan menjelaskan mengapa sehingga surat EPBN yang sampai ke Bupati terkait tuntutan wilayah Madiun yang selama ini saya rasa belum ada temu ya, dari beberapa pertemuan-pertemuan yang pernah kami lakukan dari saya, sehingga
Kami ulama ini meminta, memohon pada kasbi yang kami kuasakan penuhnya terkait tuntutan wilayah Madu. Mungkin itu sekilas dari perwakilan waris wilayah Madu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saja. Baik, Pak Abdul Mansur. Jadi Bapak-Bapak ketahui bahwa sudah ada surat kuasa dari wilayah Madiun kepada Kasbi yang dianggap bisa mewakili mereka. Baik, kita fokus kepada wilayah. Silakan dari Kasbi untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat semua peserta aksi, peserta rapat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingin menjelaskan ringkas bahwa hadirnya Federasi Persatuan Pendidikan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia adalah berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pewaris Madiun kepada kami. Jadi kami yang hadir di dalam buah rapat ini atas dasar kuasa. Jadi perlu diketahui kami hadir di sini atas dasar kuasa. Untuk selanjutnya kami meminta kepada pewaris sebelum kita membahas agar dari pewaris Madiun bisa menceritakan kronologi supaya tidak ada lagi pertanyaan. Untuk saudara Sabir, pimpinan sidang, mohon izin untuk menceritakan kronologi. Ini yang mau baik teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan peserta yang disebutkan juga dari Nasional. Saya pewaris asli wilayah Madiun atas nama leluhur terakhir bapak saya usia 105 tahun yang pernah meninggal terakhir tinggal di Madiun sekitar usia 105 tahun. Dan saya anak yang kelima, terakhir bersaudara 5 orang, anak Walibun. Dan juga sekaligus saya mewakili ulet-ulet saudara-saudara yang lain pada hari ini, Pak. Dan kedua, saya juga di sini didampingi koordinator dan teman-teman. Yang pertama, yang ingin kami minta sebenarnya adalah sebenarnya tidak berbelit-belit dari tahun 2009, tidak berbelit-belit. Ada yang mengganjal perasaan kami tentang tanah tersebut, yaitu tentang patok, namanya patok HGU. Beberapa pendekatan saya lakukan dengan pihak pimpinan perusahaan, namun jawabannya ya betul itu HGU, patok HGU, namun tidak bisa membuktikan secara tertulis atau menunjukkan legalitas yang dibilang hak guna usaha. Saya pernah didatangkan humas namanya Pak Imam Sapi'i, ada masih
datang ke rumah karena saya mohon meminta agar ditunjukkan batas HGU. Tapi saya katakan dulu kenapa saya meminta itu dengan dasar alasan adalah karena kami sudah hidup di sana mulai dari nenek moyang tahun 1920 Pak. Sudah ada, bahkan sampai sekarang kami di sana masih ada. Rumah yang dibangunkan perusahaan entah itu layak atau tidak itu masih ada di tengah-tengah sawit. Sampai sekarang masih ada. Berarti kami di sana dianggap sebenarnya. Tapi dari sisi lain kami minta tanah kami agar tidak dihabiskan semua. Jadi saya bilang, tolong Pak, kami tidak bisa berladang lagi. Kalau semua diambil lahan ini. Jadi kami tanya ini patok apa? Dia bilang patok HGU. Kalau sebelah sini, saya tidak bisa jawab. Yang bisa jawab itu LSD dari Samarinda. Katanya Pak Manajer itu Pak. Nah, mungkin kalau memang saya diminta untuk kronologis harus menggali ini, mungkin agak memang terlalu lama, mungkin bosan mendengar karena ini sudah 15 tahun yang lalu. Beberapa lembaga dan beberapa sedikit kita anggap jadikan pendamping, tetapi nihil, tidak bisa juga, termasuk LSM, termasuk lembaga-lembaga lain, tidak ada. Sampai bahkan ke Dewan Adat Provinsi sudah kami masukkan berkas kami, tidak ada juga. Pertama yang kami arahkan adalah dia mengaku sebagai Dewan kelima, yaitu Pak Barnabas di Kutim atau sekarang di Malawai. Nah, dia adalah penanganan yang dikuasai di bagian dari Dewan Adat. Dewan Adat kelima mengatasi konflik adanya batas-batas. Kami serahkan juga itu kepada kami yang sudah diresmikan kepala kampung, diresmikan kepala adat, 3 kepala kampung, 3 kepala adat, kepala batas kami sudah kami nyatakan, kami kirim ke lintas kami. Ini Pak, kata kami, kuburan ada masih sampai sekarang. Bahkan kuburan itu juga sampai sekarang yang lain kami tidak tahu. Karena kami anggap sudah beberapa kali itu karena kami kena jejak, karena belum sawit. Sampai sungai-sungai mata air sampai sekarang ini yang kami harusnya memikirkan lingkupnya itu luas, sekarang di pinggir sungai juga sawit. Pinggir mata air cuma 75 meter. Sudah sawit juga. Jadi kami namanya orang lemah, awal tidak sekolah, keterbatasan SDM, apa sih daya kami Pak? Kami lakukan kalau tidak salah tahun 2008 atau 2007 itu ada surat pengaduan. Namun surat pengaduan di saat penasaran membuat surat pengaduan ke instansi lembaga, namun tidak sampai karena orang tua sakit keras. Kata-kata itu tidak cukup disampaikan, sakit, tidak terlanjutkan. Pada saat itu surat pengaduan kami jadi ada sepotong kata-kata nama seseorang di sana sejak perusahaan tahun 2006, 2005, 2004. Ada nama-nama tersebut orang PT TBP. Saya tidak bisa sebutkan di sini, nanti salah bicara ditangkap lagi. Tapi di sini ada tertulis, nanti kami bisa serahkan. Perjanjian mulai dari pokok kayu, ada yang hitam di atas putih materai 6.000. Jujur Pak, kami di sana sampai sekarang, saya pribadi anak terakhir masih tinggal di sana, di pondok, rumah saya pondok, masih di sana. Keluarga yang lain jujur karena memang perkembangan daerah, karena mungkin perkembangan sosial yang tinggi sudah lain-lain, kami tinggal sendiri di sana. Tapi tidak memungkinkan memutuskan saudara kami yang lain, kami ada pewaris semua banyak, maka kami pastikan hak kami masih ada dan kuburan masih berjalan. Makanya harapan saya setelah ini jangan cuma bicara seperti yang tahun ke tahun, tidak ada putusan. Saya minta sebenarnya habis ini kalau bisa ke lapangan. Harapan saya sebagai masyarakat dan juga memimpin teman-teman
bisa instansi lain, BPN, pertahanan dan sebagainya, tolong kita sama-sama melakukan. Kalau memang saya mau disuruh apa, mungkin dari sini sudah diciptakan semua Pak ya, sudah lengkap Pak. Sudah sampaikan semua ya Pak ya. Teman-teman juga sudah dengar semua. ya. Jadi Sabir masih bersih misalkan di margin ya. Saya kira ini Pak Kasbi yang disampaikan oleh Ahli Waris sudah lengkap Pak ya. Jadi nanti kami minta tanggapan dari perusahaan singkat aja tentang wilayah dulu ya. Baru nanti kita dengar dari BPS gambarannya seperti apa. Dari BPP dulu setelah itu dari OPD Kelembagaan. Silakan singkat aja Pak. Ini tentang wilayah ya, bukan tentang yang lain dulu. Wilayah dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat jajaran Pemkab Kabupaten Berau dan para kepala dinas dan Pol PPN, Muspika Kecamatan tadi saya, Bapak Kasat Intel kesadarannya dan FPMD Kasbi yang berbahagia. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya coba sedikit memaparkan proses dari awal sampai tentang waktunya. Jadi sebenarnya sebelum PTTBP mengambil alih PTTBP Tanjung Perkasa ya, itu ada kuasa direksi yang Pak Jenderal itu memang menjadikan untuk bersedia membangun unit rumah tipe transmigrasi di daerah Madiun dan Sungai Awi. Kemudian seperti juga disampaikan, apabila Bapak Ibu bisa menunjukkan surat tanah yang yakin mungkin ya, akan dibangunkan lagi 8 unit rumah tipe transmigrasi. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2004 terjadi takeover dari Tanjung Priok Perkasa kepada Tanjung Priok Perkasa Foundation. Kemudian dalam proses itu Bapak Ibu mulai tahun 2005 itu sudah mendapatkan honor dari perusahaan, kita sampaikan honor yang disampaikan Bapaknya. Tapi kemudian di tanggal 1 Juli 2012 Bapak Ibu mengajukan satu surat bahwa bantuan yang diberikan kurang. Waktu itu kita berikan bantuan kan dalam bentuk solar sama honor sebesar Rp1.050.000 per bulan. Nah setelah itu kemudian kita berikan lagi tambahan ya untuk beras 24 kilo. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2013 ada kesepakatan antara Bapak Sandiwudi dengan DPD bahwa disepakati akan ada bantuan untuk 2 arwah dan katakanlah memperbaiki makam atau disepakati 5 juta. Kemudian juga bantuan untuk memperbaiki makam Pak Igun, karena Pak Igun itu sebagai data yang ada itu meninggal tanggal 29 Maret 2012. Kemudian minta bantuan penerangan ya, yang mana sholat sudah kita berikan, kemudian bantuan bibliotek di Kampung Dumari juga kita berikan. Kemudian minta direalisasikan pembangunan rumah yang 8 unit tadi itu. Nah, dalam prosesnya 8 unit rumah itu disepakati 1 unit tapi dalam bentuk rumah beton. Kemudian antara 27 sampai dengan 18 September 27 Agustus Pak Presiden bersedia dibangunkan 8 rumah dengan tipe
penggantinya adalah tipe 54. Kemudian dari pihak saudara-saudaranya juga tidak berkeberatan apabila 8 unit tersebut itu dibangun dengan tipe 54 dan menyerahkan rumah tersebut kepada Bapak M. Sabiruddin. Dan pada tanggal 20 Maret 2017 rumah tersebut disahkan kepada Bapak M. Sabiruddin, ya, dengan catatan bahwa disepakati tidak akan menuntut di kemudian hari. Kemudian antara Februari sampai Maret 2019 Bapak Sabiruddin menanyakan kembali ke kita mengenai pancasila gitu. Nah, waktu itu teman-teman di UNPUR sudah menjelaskan bahwa pancasila ini sudah diberikan dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk honor dan dalam bentuk natura, baik gas maupun solar yang nanti akan disampaikan Bapak yang sudah diterima. Kemudian tapi tetap Bapak Sabiruddin tetap keberatan dengan itu, ya. Kemudian pada tanggal 11 April 2019 Bapak Sabiruddin melarang operasional di Akriling 4 di Blok G 03039, ya. Kemudian tanggal 12 juga dimediasi oleh Polsek Kalisayang akan segera diurus apa yang diminta mengenai bantuan paliasi maupun mengenai bantuan berat juga diberikan. Nah, tanggal 13 tetap melarang untuk kegiatan di lapangan. Nah, kemudian tanggal 15 kita bantu alat berat. Kemudian tanggal 12 bulan 5 tahun 2019 melalui surat nomor 074 garing 5 garing Bali PRT 2019 menuntut kembali, ya, tanah ulayat seluas 700 hektar, pengurusan 5 makam, kemudian 7 pohon madu dan janji 8 unit. Kemudian penerobosan hutan lindung itu tuntutan yang disampaikan oleh Bapak Sabiruddin kepada kami. Selanjutnya atas dasar itu melalui lawyer kami, ya, Bapak Haji Idrus Alsuni SH dan Samad SH melayangkan surat kepada Bapak Sabiruddin, surat nomor 07 garing AP/IS garing 5 garing 2019 menjawab surat yang disampaikan Pak Sabiruddin tadi. Semua sudah kita jelaskan kronologisnya di dokumen yang sudah kita sampaikan, ada upaya yang sudah diterima. Itu total dana yang sudah kita berikan dari awal sampai akhir, ya, itu sudah mencapai 563.675.400 rupiah. Itu dana yang sudah kita berikan kepada Bapak Sabiruddin dan keluarganya, ya. Kemudian pada tanggal 17 Mei Juni 2019 Bapak Sabiruddin tidak puas atas jawaban tersebut, minta pertemuan paling lambat tanggal 29. Kemudian tanggal 25 dilakukan pertemuan antara TP dengan Mustika, di mana Pak Sabiruddin juga hadir, ya. Nanti dia menghasilkan keputusan apa-apa dan Pak Sabiruddin akan menuntut ke jalur hukum adat. Kemudian tanggal 15 bulan 7 2019 di mana pada saat tanggal 25 itu coba ditawarkan nama kita aliasi diberikan 30 juta. Akhirnya tanggal 15 Juli 2019 itu diterima oleh saudara dari Bapak Sabiruddin, ya. Ada 3 saudara yang menerima nilai tersebut dan bersedia bahwa tidak akan menuntut, dimastikan bahwa Bapak Sabiruddin tidak akan menuntut lagi masalah-masalah terkait dengan aliasi. Dan mulai saat itu juga bentuk bantuan yang kita berikan kepada
kepada keluarganya itu kita stop semuanya. Selanjutnya dalam proses berikutnya ini ada saling mau bersurat, mereka lapor lewat kepala adat. Nah, dan klausul adat juga kita juga sampaikan secara tertulis bahwa kita sudah siap aturan. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2009 ada pertemuan antara Pak Safiruddin dengan adat setempat, ya. Situ disampaikan bahwa apabila tidak mengikuti adat, silakan angkat kaki dari kampung kami, diketahui oleh adat Kampung Dumaring, Baginang, Kabalat, Hulu, dan Biatan Hilir. Kemudian tanggal 6 bulan 11 2019, Bapak Safiruddin melalui surat nomor 01 dari LY-JN dari Romawi 11 2011 bahwa apabila sampai tanggal 11 November tidak ada pertemuan, maka dia akan memblok areal seluas 700 hektar. Kemudian tanggal 11 November Bapak Safiruddin beserta keluarganya melakukan unjuk rasa, ya. Kemudian disepakati di situ nanti akan ada pertemuan tanggal 21 November 2019. Di mana tuntutan para itu adalah menuntut usulan makam senilai 4M, kemudian menuntut pokok Bangris 1,2 sehingga totalnya adalah 5,2M, dan kita dijawab pada tanggal 4 Desember 2019. Selanjutnya pada 4 Desember 2019 dilakukan pertemuan di Tali Sayang, kemudian saya dihadiri oleh Mustika juga, di mana di situ kita sudah menjawab bahwa kita tidak menerima tuntutan itu dan mereka ada retro di situ. Dan waktu itu disepakati bahwa masalah ini akan dibawa ke Dewan Adat Bero dan seterusnya, apa yang seperti disampaikan oleh Bapak Sadil tadi, bahwa sampai di situ kami masih menunggu. Nah, pada prinsipnya dari kami bahwa apa yang selama ini diminta oleh pihak keluarga, ya kita penuhi gitu loh, kita penuhi semua. Maka sampai senilai yang 563 juta itu adalah rangkaian dari 2005 sampai sekarang. Nah, karena adanya kasus demo seperti itu, akhirnya kan itu terputus sampai saat ini. Yang namanya bulanan itu tidak kita berikan lagi kepada keluarga dari Mansur gitu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari BPPT. Kita dengar bahwa keterkaitan masalah wilayah dari ahli waris dengan PBB itu bukan tidak ada respon, ya, bukan tidak ada kegiatan, tapi sudah dilakukan sejak 2005 sampai sekarang. Bentuknya bermacam-macam, diskusi, musyawarah, penjelasan dan lain-lain. Setelah dibacakan juga tadi hal-hal yang sudah dipenuhi. Baik, dua belah pihak yang sudah saya dengar itu saya kira sama ada dari sudah dari PBB. Yang kita melihat dari sisi kelembagaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau menambahkan ataupun menjawab pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan dari pihak perusahaan. Ya, adapun bentuk-bentuk yang disampaikan oleh pihak-pihak perusahaan tadi, kami tidak pungkiri. Ya, kami tidak pungkiri apa yang dia sampaikan itu memang betul adanya. Terkait rumah yang direalisasikan, ya kami tidak memungkiri hal itu. Terus terkait istilahnya honor dan lain sebagainya, apa hubungannya antara karyawan bahasanya? Honor adalah bahasa pekerja, ya.
di sini jangan istilahnya mau mencuci pemikiran orang yang ada di sini, ya, sehingga seakan-akan semua sudah direalisasikan. Ya, jadi begini, berdasarkan surat ada beberapa poin yang ditandatangani di atas materai yang kami rasa hal itu masih belum dipenuhi, ya, seperti perjanjian surat kesepakatan bersama tanggal 20 Mei tahun 2002 yang ditandatangani di atas materai. Ada hak atas tanah kami, ya, yang kami rasa belum terpenuhi, ya. Saya tidak mungkiri atas apa yang disampaikan pihak perusahaan, ya, tapi janganlah dicampur adukan antara honor pekerja, ya, antara honor pekerja dan hak wilayah ataupun tokoh masyarakat. Bahwasannya siapapun yang dianggap tokoh, ya, kalau misalnya itu dia berbahasa honor, itu pekerja, ya, itu perlu digarisbawahi. Berdasarkan perjanjian yang kami anggap belum terrealisasi, ya, di sini ada perjanjian surat kesepakatan bersama pihak pertama PT Tanjung Bui Perkasa. Saya bacakan. Berkedudukan di base camp TNM Desa Dumain, Kecamatan Talisayang. Dalam hal ini diwakili oleh Zainal BE selaku kuasa direksi PT Tanjung Bui Perkasa. Dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama. Nama Dikun, ya. Umur 70 tahun, alamat Desa Campur Sari, Kecamatan Talisayang. Dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bersama secara musyawarah, ya, untuk menyelesaikan permasalahan. 1. Pihak pertama telah setuju memberikan kompensasi sebesar 50.000 per pokok kayu, ya. Yang kedua, pihak kedua telah setuju dengan adanya kompensasi sebesar 50.000 per pokok kayu. Nah, surat pernyataan ini kami tidak ada realisasi atas surat pernyataan ini yang ditandatangani di atas materai. Jadi kami, ya, ada beberapa hak atas tanah yang belum terpenuhi. Kami tidak berdiri. Terus yang masalah perehapan atau misalnya dana untuk makam, ya, perlu diingat bahwa makam yang diberikan sesuai pernyataan dari pihak perusahaan adalah makamnya, bukan makam yang digusur, ya, perlu diingat. Makamnya almarhum Bapak Ibu, ya, bukan makam yang digusur. Ingat itu. Jadi janganlah dicuci mindset pemikiran orang-orang yang ada di ruangan sini bahwa semua itu sudah diberikan. Itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih penjelasannya, Pak Abdul Mansur. Ini ternyata masih ada kesepakatan yang belum dipenuhi. Itu nanti ada dokumennya. Jadi sesuai dengan arahan saya tadi, kita berfokus pada tentang apa ya, klarifikasi dulu. Karena pandangan dari ahli waris ataupun bisa angkat satu, ya, ahli waris dan kas ini saya angkat satu komponennya. Jadi kalau sudah saya sebut salah satunya, berarti itu dua-duanya, bukan PPP. Jadi kita lihat dari sisi kelembagaan. Dari kalau saya ke Muspika mungkin sama aja ya ceritanya seperti itu. Saya ingin langsung ke yang lebih teknis ke budaya tentang keberadaan eksistensi wilayah ini. Nah, kita jelaskan dulu situ. Mungkin dari kelembagaan di sini ada BPN, ada pertanahan, ada bagian hukum. Salah satunya saya bisa menjelaskan dulu. Jadi kita dengar Pak, ya, apapun yang diungkapkan mereka kita dengar karena ini bersifat aturan. Nah, nanti kalau respon secara pribadi bicara aja dulu. Nanti kan ini kan tahap awal yang ketemu. Kita dengar ya dulu. Kasat juga tuh nanti akan memberikan pencerahan kita nanti Pak, ya. Silakan tadi BPN dengan pertanahan atau bagian hukum tentang wilayah, khususnya wilayah secara umum dan wilayah yang ada di dalam ini. Silakan dari lembaga. BPN bisa menjelaskan tentang wilayah yang lain. Bagaimana keberadaan eksistensi tanah wilayah di Kabupaten Berau. Dari bagian hukum silakan. Baik, kita dengar dulu Pak, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden 1 sebagai rapat, para pimpinan dari Kasian, ahli waris, rombongan dan Pak PD, Masjid Kecamatan, yang saya hormati dan hadirin sekalian satu persatu, kami akan menyampaikan terkait dengan wilayah. Selama di bagian hukum saya belum pernah mendengar terkait dengan keberadaan tanah wilayah di Kabupaten Belu. Sebetulnya kalau kita bicara tanah wilayah memang terjadi dalam Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar sendiri di pasal 33 itu gunakan kalau di dalamnya dikuasai oleh negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi untuk kemakmuran rakyat, dan juga diamanahkan juga bahwasannya di pasal 18 yang amandemen juga diatur tentang hak rakyat. Demikian juga terkait dengan undang pokok agraria itu juga diatur tentang hak tanah rakyat. Tapi ketentuan tanah rakyat itu harus dikuasai sepanjang masyarakat itu masih menguasai atas tanah itu tetap dipergunakannya. Yang kedua, bahwasanya tanah rakyat itu juga mengakomodir terkait dengan kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau kita bicara itu, dan kita juga terkait dengan undang-undang kehutanan, karena bagaimanapun itu adalah tanah itu bagian hutan ya Pak Yusma. Itu di pasal 7 Undang-Undang Hutan Tanpa Tahun 41, yaitu masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Artinya masih masyarakat itu paguyuban, memang masyarakat adat setempat. Artinya masyarakat itu adalah masyarakat asli di daerah itu yang merupakan satu kesatuan masyarakat adat. Yang kedua, ada lembaga ada perangkat penguasaan adat, biasanya ada ketua adatnya, dan lembaga ada perangkat yang lainnya. Terus yang ketiga adalah wilayah hukum adat yang jelas. Batas wilayah hukum adat itu jelas. Mana sih wilayah adat, wilayah masyarakat hukum itu asalnya. Yang ketiga masih adanya pengaturan terkait dengan wilayah adatnya itu, dan juga adanya hukum adat, bahwasanya mereka punya ketentuan hukum adat. Dan juga dan wilayah adat itu adalah bagian dari penghasilan masyarakat setempat. Artinya memang tanah itu dikelola perhutanannya, baik itu nanti sumber-sumbernya kalau ada sumber agama masyarakat, nah itu adalah bagian tanah wilayah, dan itu memang diperuntukkan untuk masyarakat setempat, dan biasanya mereka itu ada buah kapal hasil yang dipakai untuk masyarakat setempat. Itu memang tanah. Juga kita juga mengacu juga dalam Permendagri nomor 2 tahun 2019 tentang tanah wilayah itu, bahwasanya tanah wilayah ada, yaitu apabila itu harus dilakukan dengan dilakukan dengan penyesuaian bahwasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah, apakah itu berupa suatu peraturan bupati atau diatur dengan peraturan kepala daerah. Jadi supaya nanti juga tidak menghidupkan dengan RT RW kita, bahwa ini tanah wilayah pemanfaatannya untuk apa, misalnya mereka biasanya dalam bentuk perhutanan. Dan perlu juga ketahui juga nantinya juga diajukan oleh pemerintah, dan pemerintah itu melakukan verifikasi dan klarifikasi, betul kan ini tanah ada masyarakat yang masih ada atau tidak. Nanti ada klarifikasi, nanti ada pembentukan suatu tim yang akan memverifikasi terkait dengan tanah lihat itu, dan nanti akan dibentuk suatu ketentuan dan ditetapkan dengan bupati atau kota, ketentuan wali kota. Itu terkait dengan tanah. Makanya selama saya di bagian hukum memang belum ada pernah mendengar terkait tanah wilayah yang sesungguhnya kan, karena belum ada ketentuan yang mendasar secara hukum. Karena kita jangan sampai dalam rangka kita menuju suatu investasi, kita juga harus ada kepastian hukum. Artinya kalau orang bagaimana sih investasi supaya tanah kalau tidak ada kepastian hukum, nanti kan akan menyebabkan
pemerintah daerah tapi juga masyarakat sekitar. Kalau aturan tutup yang kita pikirkan juga tenaga kerjanya juga bagaimana ke depannya gitu. Dan bahwasanya pemerintah itu dalam rangka melakukan jalannya itu bahwa tangannya menggunakan ekonomis itu agar dapat dikelola secara maksimal untuk kemajuan masyarakat setempat dan juga untuk pertumbuhan ekonominya dan juga untuk perlindungan terhadap tenaga kerja kita. Dan juga saya sampaikan bahwasanya turunan dari tanah wilayah itu adalah dikelola oleh masyarakat, itu diberikan masyarakat hukum adat itu bukan suatu hak milik, tapi dia hanya mengatur penggunaannya, bukan hak milik ya. Tapi kalau saya tahu terkait dengan warisan, warisan saya tidak ada hubungannya dengan tanah wilayah. Kalau warisan ya warisan, kalau tanah wilayah ya tanah wilayah kan gitu. Kita belum tahu persis ini kasusnya seperti apa, terus batas-batas tanah warisannya seperti apa, saya juga belum tahu. Karena saya sebenarnya mendengarkan aja itu kalau tanya dari aturan hukum terkait dengan tanah wilayah ada aturan khusus yaitu pengaturannya dengan Permendagri nomor 58 2019. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak, ternyata sama-sama kita dengar apa yang disampaikan Bapak Hukum ini, saya kira sama dengan dari BPN, bersama juga dari Dinas Pertanahan. Justru di sini sangat mulia peraturan itu, Pak. Saya lihat dia menguatkan hak wilayah itu dengan peraturan dengan tata ruang, dengan tata ruang, kemudian diatur dalam pengelolaan, tidak dalam hak milik. Jadi itu pemanfaatan, itu akses ekonomi terbagus, itu sangat mulia. Tapi itu aturan itu aturannya sudah ada. Artinya sudah ada jalan untuk kita perkuat. Itu untuk sama-sama kita dengar. Jadi saya pikir untuk wilayah, saya pikir camat tadi menyampaikan tentang wilayah belum ya. Silakan untuk mikrofon. Makasih banyak Pak Asisten selaku pimpinan rapat, kawan-kawan semua peserta rapat yang berbahagia. Memang kami di kecamatan sepanjang saya tahu setelah kecamatan kita desain bersama Pak Kapolsek, bahkan Kapolseknya sudah 3 gantinya Pak Herman ini. Sekarang ini Pak Sadeluddin, Pak Mansur sudah sering saya ketemukan di PTTBP kaitannya masalah ini. Terakhir itu ada Dewan Adat yang hadir berat itu beliau akan mau menyelesaikan, tapi kayaknya sudah ini sebelum ada jalan baru lagi melalui Kasdi lagi. Jadi yang disampaikan Pak Kabak Hukum itulah ilmu saya di dalam pemerintahan Pak, sehingga yang atau usul-usul dari masyarakat bawah khususnya pribumi sering muncul namanya wilayah. Saya tidak bisa mengakui itu karena yang saya pahami indikator atau ciri-ciri daripada wilayah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 65 tahun 60. Ambil HP situ. Saya harus klarifikasi. Tadi Bapak bilang saya tidak bisa mengakui. Ini bukan Bapak yang bicara, bukan Tuhan yang bicara. Bukan mengakui Pak. Nah, Saya belum bisa memberikan penjelasan. ini aturan kan? Iya. Nah, seperti itu kan. Iya. Jadi jangan sampai nanti kita ambigu. Iya. Oke, oke. Saya tidak bisa memberikan penjelasan karena pengetahuan yang saya tahu tentang itu tidak lengkap. Nah, hari ini kita mendatang bersama-sama dari Bakal Hukum, mungkin masih banyak referensi lain tentang dana adat itu ada indikatornya seperti tadi. Jadi kami sarankan sebelumnya di awal itu setiap ada ketemu antara perusahaan dengan masyarakat ada jalan keluar silakan. Kalau tidak ada jalan keluar, tentu negara kita negara hukum. Silakan dibawa ke hukum positif. Jadi itu yang paling menurut saya yang paling pas. Nah inilah yang sering terjadi. Bahkan mediasi kita sudah berulang kali dengan beliau-beliau ini. Ya seperti inilah jadinya. Jadi saya harap kami dari Musmika karena ya barangkali dengan kemarin juga saya juga ingin memfasilitasi mungkin dari yang ke sini dan sekarang malam ini sudah kita ketemu di sini. Jadi pas saja saya pikir seperti itu. Mungkin demikian Pak Asisten dan teman-teman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya
Penjelasan dari Kabak Hukum dari Camat dan Muspika itu sesuatu unsur yang tentang keteraturan, tidak ada masalah, kita dengarkan. Kemudian tugas-tugas Camat juga saya anggap sudah tepat, alhamdulillah sudah mengapresiasikan kepada masyarakat di Dumadi Cakuak ya, Cakuak. Terima kasih Pak Camat dan Muspika. Jadi ini Pak, kita sudah, saya bisa garis bawahi tentang, saya bisa garis bawahi tentang adat ini, bahwa tadi sebetulnya ada ungkapan-ungkapan tentang kesepakatan yang belum selesai. Kemudian itu sangat satu sisi. Sementara sisi yang satunya adalah tentang wilayah. Kita sudah ketahui sama-sama wilayah itu justru dilindungi oleh pemerintah. Tinggal masyarakat